Selamat pagi, selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang. Bagaimana apa kabar hari ini? Baik? Baik, Bu. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita akan mengecek kerapian terlebih dahulu. Silakan cek kerapian. Selanjutnya kita akan mengecek kebersihannya, misalnya apakah ada sampah, jika ada sampah kalau dibuang ke tempat sampah. Aduh, jangan kamu siapa? Sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang mungkin silakan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Arya proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dibagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran itu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Elis, Aldo, Kelly, Jessica, Catherine, Balisa, Florencia, Livia, Kenzi, Aldo, Edo, Ido, Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran ini peserta didik mampu menelaah sistem saraf otak dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran ini peserta didik mampu menyimpulkan sistem saraf otak dengan bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu melalui pembelajaran ini peserta didik mampu menyelesaikan LKPD dan soal-soal evaluasi yang dengan tepat dan benar. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem materi IPA tentang sistem saraf manusia.
berfungsi tubuh dengan mengirimkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh sehingga dapat menjalankan aktivitas harian. Fungsi dari sistem saraf itu yaitu fungsi mengirimkan pesan berupa pikiran, ingatan, perasaan seperti perasaan senang, perasaan marah, perasaan sedih, dan perasaan gembira. Yang kedua yaitu gerakan. Yang ketiga tidur. Yang keempat detak jantung dan pernapasan serta pencernaan. Bagian-bagian dari sistem saraf itu yaitu ada dua. Yang pertama ada bagian otak, yang kedua ada bagian sistem saraf sumsum tulang belakang. Pengertian otak sendiri yaitu organ tubuh utama dalam sistem saraf pusat yang mengatur seluruh fungsi tubuh termasuk pikiran, emosi, gerakan, dan aktivitas vital. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Bagian-bagian otak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama otak depan, yang kedua otak tengah, dan yang ketiga otak belakang. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat yang berupa tabung panjang jaringan saraf. Sedangkan cara kerja sistem saraf ada beberapa caranya, yaitu yang pertama penerima rangsangan, yang kedua pengirim sinyal, yang ketiga pemrosesan informasi, yang keempat pengiriman perintah, dan yang terakhir itu adalah eksekusi respon. Untuk menjaga kesehatan sistem saraf sendiri yaitu yang pertama mengkonsumsi makanan bergizi, yang kedua tidur yang cukup, dan yang terakhir itu olahraga rutin. Oke, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, kalian akan membaca tentang sistem saraf. Membaca materi kelompok ya. Baca sistem. Yaitu topik B.
sistem saraf. Untuk mengawali perjumpaan ini dulu pengetahuan kalian. Apa itu sistem saraf? Bagaimana peran sistem saraf bagi tubuh? Apakah sudah ada yang bisa menjawab kedua pertanyaan tadi? Bisa menjawab dengan benar? Mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Pernahkah terpikir oleh kalian semua gerakan dan aktivitas dari tubuh, bagaimana kita bisa berjalan atau berlari, menggenggam atau melempar, mengapa kita dapat spontan menghindar panas, mengapa kita merasakan sakit jika terjatuh? Jawabnya, karena kita memiliki sistem saraf. Sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Untuk lebih jelasnya berikut adalah gambaran sistem saraf manusia. Coba kalian perhatikan ya. Bagaimana? Kalian sudah tahu kan apa itu sistem saraf? Apa fungsi sistem saraf? Ayo kita fokus kembali untuk menyimak. Sistem saraf memiliki fungsi sebagai berikut. Sistem saraf memiliki fungsi untuk mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Kedua, sistem rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Dan fungsi yang ketiga adalah reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Pada intinya, sistem saraf membuat kita mampu menjaga keseimbangan dan menjalankan aktivitas mendasar seperti bernapas, memompa jantung, mengolah makanan, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi fungsi sistem saraf. Selanjutnya perlu kalian ketahui juga bahwa jadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai pusat pengolahan informasi dan kontrol utama. Sedangkan saraf-saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat ke seluruh tubuh, termasuk saraf sensorik yang menerima informasi dari lingkungan dan saraf motorik yang dan kelenjar. Selanjutnya, ayo kita cari tahu bagaimana sistem saraf bekerja. Kerja saraf yaitu terdapat otak sebagai pusat kendali dari seluruh aktivitas yang dilakukan dan perasaan yang kita rasakan. Saraf yang tersebar di seluruh tubuh. Jaringan saraf ini membentuk simpul-simpul dan bertemu di bagian sumsum tulang belakang. Letaknya ada di bawah leher hingga punggung bagian bawah. Sedangkan jaringan saraf dan sumsum tulang belakang berperan dalam menangkap ke otak dan sebaliknya. Otak merupakan bagian dari sistem saraf yang membuat kita dapat mengindra apa? Kita dapat merasakan sakit, halus kasarnya suatu benda saat kita meraba, mencium bau, dan lain. Tadi karena adanya sistem kerja saraf. Apakah kalian pernah merasakan senang, sedih, marah? Nah, itu semua merupakan perasaan yang dikendalikan otak melalui sistem saraf. Contoh, ketika suhu di sekitar kalian turun secara drastis, maka seluruh saraf yang ada di permukaan kulit akan merespon dan memberi sinyal dingin. Kemudian, otak memerintahkan untuk segera mencari jaket agar kalian tidak kedinginan. Beberapa contoh aktivitas tadi mudah-mudahan menjadikan kalian paham tentang bagaimana sistem kerja saraf ya. Oleh karena itulah, sistem dalam kehidupan kita
Jika sistem saraf terganggu, maka kita akan mengalami kesulitan. Baik, setelah memperhatikan video pembelajaran tersebut, kita akan membentuk kelompok untuk menyelesaikan soal LKPM. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 3.
Baiklah, apakah pekerjaan LKPD sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Baiklah, kalau sudah selesai kita akan mempresentasikan yang ke depan. Mulai dari kelompok 3. Perkenalkan namanya terlebih dahulu ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 3, nama saya Rizya. Ini hasil LKPD kita. Sistem sama perhatikan gambar istilah lengkap di bawah ini. Pengertian sistem saraf dan dengan kompleks yang menata sistem tubuh. Bagian pada sistem saraf, otak dan sumsum tulang belakang. Isi sistem saraf menyiapkan pesan pikiran, gerakan, ingatan, dan yang lain. Dengan cara kerja sistem saraf dengan mengirim sinyal ke otak dan tubuh. Kemudian bagian otak. Tuliskan bagian otak sesuai dengan bagian yang dituju. Lokasi
Sistem tulang belakang. Perhatikan gambar dan menjawabkan pertanyaan silakan. Apa itu suatu tulang belakang? Sistem tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf. Apa bentuknya sistem tulang belakang? Kamu belajar. Apa fungsi sistem tulang belakang dalam sistem saraf? Berfungsi sebagai pusat jaringan saraf. Di mana letak sistem tulang belakang? Dari leher sampai punggung bagian belakang. Sekian dari kami, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Dari kelompok 2 silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami kerjakan. Namanya KPD Sistem saraf. Namanya sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan komunitas yang mengambil fungsi tubuh dengan mengirimkan sinyal antara otak sehingga tubuh dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagian pada sistem saraf, sumsum tulang belakang dan otak. Fungsi sistem saraf: 1. Pikiran, ingatan dan perasaan. 2. Gerakan. 3. Tidur. 4. Detak jantung dan perasaan. 5. Pencernaan. Cara kerja sistem saraf antara mengatur fungsi tubuh dengan mengirimkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh. Bagian otak bersilap namun bagian otak sesuai dengan bagian yang ditunjuk. Lobus frontal, lobus occipital, lobus temporal, lobus frontal, terbesar, pertama, apa itu tulang belakang? Jawab, banyak adalah bagian dari sistem saraf pusat yang berupa sambungan jaringan saraf. Apa bentuk dari sistem tulang belakang? Jawabannya, tabung silinder panjang. Apa fungsi sumsum tulang belakang dalam sistem saraf? Menyampaikan dan memproses informasi. Di mana letak sumsum tulang belakang? Di dalam tulang belakang. Sekian dari kami. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir silakan maju ke depan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kemudian untuk Lindsay. Sistem saraf. Perhatikan gambar istilah kotak di bawah ini. Pengertian sistem saraf adalah sistem saraf yang mengendalikan seluruh tubuh dari otak. Bagian pada sistem saraf, otak dan sumsum bagian belakang. Fungsi sistem saraf untuk melakukan proses yang terjadi
ruang tubuh. Cara kerja sistem saraf mengatur fungsi tubuh dengan mengirimkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh. Susun tulang belakang. Perhatikan gambar, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa itu susun tulang belakang? Adalah bagian dari saraf pusat yang berupa tabung panjang. 2. Apa bentuk dari susun tulang belakang? Tabung panjang. 2. Apa fungsi susun tulang belakang dalam sistem saraf? Menjadi sistem saraf pusat. 4. Di mana letak susun tulang belakang? Di belakang punggung. Sekian dari kami. Selamat siang. Baiklah, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi.
Baiklah, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini kepada anak-anak